Mengapa berdebat mempertahankan pendapat atau produk pemikiran sangat dilarang? Inilah rahasianya. Berdebat untuk mempertahankan pendapat atau produk pemikiran sangat dilarang. Akan tetapi berbicara menyampaikan kebenaran dengan petunjuk yang diturunkan Allah ke dalam hati kaum yang yakin sangat dianjurkan. Mengapa berdebat mempertahankan pendapat atau produk pemikiran sangat dilarang? Inilah rahasianya. Orang berpendapat mengerahkan kemampuan berpikirnya untuk mempertahankan ego atas pendapatnya adalah sama dengan mengukuhkan keangkuhan hawa nafsunya. Berpikir yang mencerahkan pastilah tidak sama dengan berpikir yang dikuasai oleh hawa nafsu. Orang yang berpendapat dengan logika yang salah tidak menumbuhkan kekuatan jiwa bertambah tenang, selain akan menguatkan jantung berdebar kesakitan. Itu adalah sebuah kerugian. Jantung adalah pusat kehidupan yang menunjukkan lemah kuatnya usia hidup seseorang. Jika iblis merasuk ke dalam jantung melalui peredaran darah, maka orang-orang yang suka membiarkan mereka berada di dalam darahnya, pastilah akan memudahkannya berpenyakit jantung. Kekuatan iblis untuk menyesatkan manusia telah diterangkan Allah di dalam Al-Quran. Mereka adalah makhluk halus yang sangat menyukai kaum mukmin yang suka membiarkan hawa nafsu menguasai jiwanya atau hatinya atau dirinya atau ruhnya. Karena itu, jika hawa nafsu dibiarkan, tidak dikendalikan, maka keinginan iblis untuk memperburuk organ tubuh sangat kuat. Tetapi kebanyakan orang tidak menyadarinya. Berpendapat tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau tak pernah berpendapat, melainkan setiap yang diucapkan beliau adalah wahyu dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah ke dalam hatinya, bukan ke dalam otaknya. Beliau hanya berbicara apabila ada wahyu atau petunjuk yang telah dipancarkan oleh Allah ke dalam hatinya melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. Jika Rasulullah SAW berpendapat, maka dapat dipastikan Al-Quran akan menjadi bias kebenarannya. Karena itu, orang-orang yang suka berpendapat kerap kali bias dalam kebenaran. Bukan tidak mungkin benar, selain pendapatnya boleh jadi benar, sekiranya logika yang disandarkannya menyesuaikan dengan tingkat kemampuan IQ orang-orang yang mendengarkannya atau memahaminya. Akan tetapi, sekiranya pendapat atau produk pemikiran tersebut didasarkan pada keangkuhan akal, menguasai petunjuk Allah sebagai paling benar, maka dapatlah dipastikan orang yang berpendapat itu tampak kesombongannya, seolah caranya berpendapat adalah satu-satunya yang dianggap paling benar. Padahal Allah lah pemilik kebenaran itu. Sebagai pemilik kebenaran, Allah telah berbicara dengan kalimat-kalimatnya kepada siapa yang Dia Allah kehendaki. Allah SWT telah menurunkan kalimat-kalimatnya kepada para nabi kaum saleh. Rasulullah SAW bersama dengan umatnya yang setia senantiasa tidak pernah mendahulukan kalimat-kalimat Allah, wahyu dan petunjuk. Bagi umatnya yang lahir kemudian, al-hikmah yang dianugerahkan Allah kepada siapa yang Allah kehendaki merupakan satu bukti akan adanya kebenaran yang diturunkan oleh Allah ke dalam hati orang-orang yang berakal, ulul albab. Yu'til hikmata man yasha' wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazzakaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Mereka lah orang-orang yang ditunjuk dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang suka berzikir, bertafakur, bertasbih, dan selalu berlindung kepada Allah di setiap berdiri, duduk, dan berbaringnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Orang-orang yang menyadari ada petunjuk di dalam hatinya sangat takut jika berpendapat takkan mampu berbuat melampaui dari apa yang ditunjuki Allah ke dalam jiwanya, atau hatinya, atau dirinya, atau ruhnya. Seluruh gerak tubuhnya, tangan dan kakinya berbuat mengikuti apa yang telah ditentukan oleh kehendaknya. Demikian sayang Allah menunjuki mereka. Hanya akal, otaklah yang sulit menangkapnya jika tidak ada pesan petunjuk yang hadir di dalam hatinya. Karena itulah diam untuk berzikir, menyebut asma Allah, bertasbih, dan berlindung kepada Allah, mengikuti apa yang diucapkan oleh hatinya akan lebih baik daripada berbicara tanpa petunjuk yang dihadirkan Allah di dalam hati. Itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Tak heran jika Allah menerangkan tentang orang-orang yang tidak mengetahuinya, ragu karena lemahnya keyakinan di dalam kitabnya. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 118. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.